screen buat map ML-nya. Jadi buat penjelasan tentang di sini. Ini kan ada map Mobile Legends. Sebelumnya udah pada tahu belum kayak detik-detik creep keluar detik berapa aja? Detik 10 sama 40. Ya betul, 10 sama 40. Jadi kita bahas di job desk pertama di romer aja dulu ya. Buat yang romer-romer di ini ya, kalau mau catat ntar saya kirim sih catatannya. Jadi job desk pertama buat romer itu usahakan nutupin misalnya hero musuh itu hero rusuh untuk buff tim kita, tutupin daerah sini nih. Ini. Nah, kalau misalnya aman, jadi kalian lanjut di posisi di sini. Jangan keluar dari map, biarin mid laner-nya aja yang clear trip ini sampai clear. Kalau bisa kalian udah di sini. Kalau sebelum clear nih, misalnya sisa satu creep, nah kalian bisa pindah ke daerah sini. Coba kalian bisa gangguin misalnya junglernya di red. Pasti kan kalau jungler itu ngikutin di rotasi Little Wonder ya. Jadi misalnya dia di merah, kalian bisa ganggu di area sini untuk maksa dia pakai red tree. Nah itu di on point yang pertama untuk penggunaan role roamer. Jadi kalau dia udah pakai red tree, otomatis jungler kita bakal menang kontes di sini. Nah untuk mid-nya dia nggak boleh stay di sini. Jadi harus ngikutin roamernya. Misalnya roamernya udah sampai sini tadi untuk ganggu rotasi dari jungler musuh, kalian harus berada di sini, di rumput sini atau enggak di sini yang kecil ini rumput. Jadi jangan nongol 5, kan otomatis setelah clear minion ini mid lane musuh bakal ke sini arahnya, bakal ngikut buat kontes di sini. Nah kalau kalian udah dapat posisi di sini, kalian bakal menang poke damage di awal. Misalkan kalian udah level 2, kalian bisa gunain 2 skill itu untuk nyicil musuh. Otomatis dia bakalan kehilangan setengah darah atau seperempat darah. Nah, kalau udah menang di sini, jangan lupa juga roamernya buat ngikutin rotasi jungler. Jungler itu nggak perlu diikutin rotasi, nggak perlu dibantuin buat ngehit minion atau creep musuh. Tapi kalian cukup nutupin aja jalurnya. Misal habis dari sini, jungler ke sini, ke sini. Nah, kalian gak usah ngikutin, tapi kalian ngecamp di sini. Jadi seumpama jungler kalian bakal diping sama offlaner di sini atau jungler yang di sini ke arah sini, kalian udah bisa nutup di sini nih, di area sini. Jadi dia nggak bakalan berani masuk. Nah, kecepatan nggak jelasinnya? Halo? Halo. Ya. Kecepatan nggak kira-kira? Ini untuk yang roamer dulu ya. Pak, ini siap. mau tanya. Iya, kalau kelomangnya itu kan biasanya kan kalau mau kontes kan itu di kelomang, Pak. Kelomang hijau. Itu gimana posisi roamernya? Nah, posisi roamer tadi yang awal kan harus di sini, Pak. Kalau misalnya jungler kita nggak dirusuh ya, jadi harus ngumpet, jangan keluar, atau kalau mau lebih cepat bantu clear boleh. Tapi ya kalau mau menang kontes di sini, kalian harus di area sini, nutupin gerakan dia, atau enggak ganggu dia saat dia ngebuff buat make retry-nya dia. Jadi kan kalau dia udah nggak ada retry, otomatis jungler kita menang dong. Dan buat jungler juga jangan pakai retry untuk ngebuff di awal. Biar menang di kontes di sini kan langsung level 2 sampai full kalau nggak salah. Jadi biar satu kali creep lagi bisa langsung level 3, ke sini bisa 4. Sini 1, 4. Nah, tadi kan sampai di sini ya, roamer buat nutupin jalur kan. Kalau misalnya bisa untuk ganggu yang di sini, creepnya ditarik ke dalam rumput yang ini, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa, cukup diliatin aja gerakan dia kemana. Dan untuk god lane-nya juga harus peka gitu. Kalau lihat roamernya udah di sini, jangan diem di lane. Kalau bisa cepatnya clear, langsung ngumpet di sini juga nih, di bus ini. Jadi kalian berdua
otomatis udah menang jumlah orang sama menang posisi. Nah, untuk mid lane yang tadi setelah clear yang di sini, menang di sini, balik lagi ke sini. Jadi tugas roamer tuh cuma mirroring dari jungle musuh sama roamer musuh. Nggak usah ngebantuin nge-clear minion, nge-clear hutan musuh. Cukup ngikutin aja sama nutupin jalurnya rotasinya dia. Biar jungler kalian tuh aman untuk di farmingnya kan. Nah, kalau untuk setup turtle di menit 2, turtle menit 2 ya kalau nggak salah. Ya menit 2. Nah, itu kan misalnya turtle kan di sini kan di XP. Berarti kalau kalian tadi udah selesai dari sini, kalian harus cepet rotasi lagi ke sini. Ikutin jungler kalian yang bakalan ke arah red buff. Nah, arah red buff ngambilin ini. Nah, kalian harus udah di posisi di sini. Nutupin posisi musuh. Kalau enggak di sini umpetnya. Itu jangan sampai kelihatan sama apa namanya? Kelihatan di map gitu. Jadi kalau misalnya kalian kalah timing untuk ngecamp di sini, ya udah nggak apa-apa. Kalian jangan maksa untuk buka map sendirian gitu. Minta backup dari mid lane kalian yang udah di sini. Karena mid laner itu di menit 2 harusnya udah level 4. Jadi udah cukup punya ulti buat ngebantu ngeburst dari tank yang misalnya open map nih. Ternyata dihajar. Ya mid lane-nya harus siap langsung backup. Nah, kalau udah salah posisi kan harus kayak gitu. Cuma kalau udah menang posisi, kalian ngecamp di sini satu, dan untuk XP lane-nya posisinya misalnya udah menang lane juga, kalian harus mancing turtle-nya narik ke area sini. Jadi jangan team fight turtle atau lord di dalam kotak. Itu riskan banget untuk kalian bisa mati sama kalian kecuri. Jadi harus tarik ke area kalian sini untuk karena semakin dalam di tempat kita musuh nggak akan semakin berani gitu untuk kontes. Karena posisi kalian udah menang kalau kalian udah narik di sini nih. Nah, ini kan jungler pasti di sini nge-turtle-nya. Nah, tanknya nutupin jalur di sini. Offlaner-nya di sini. Bisa nutup ke arah sini dan mid lane-nya di daerah sini atau enggak di sini. Buat nutupin yang dari sini nanti. Untuk kontes di turtle begitu aja iniannya apa? Gameplaynya. Buat yang roamer tadi udah cukup belum? Apa ada pertanyaan lagi? Sebenarnya sama aja sih untuk kontes lord nanti juga harus kayak gitu posisinya. Jangan sampai berubah. Kalau ada yang mau ditanya silakan ditanya, boleh. Gak ada? Apa udah cukup jelas ya, teman-teman? Coba. Halo? Kalau Kalau masalah itu mau aja, Pak. Kalau udah untuk roamer nih ya, kalau udah cukup jelas kita bakal pindah ke god lane. Atau enggak ke mid lane dulu ya? Jelas ya? Oke. Kita pindah ke mid lane. Di sini mid lane sesuai sama yang tadi di early. Cocokin aja gameplaynya sama tank. Jadi chemistry kalian tuh sama roamernya harus peka gitu. Roamernya di mana, kalian harus di mana ngikutin. Pokoknya tugas mid laner itu backup posisi roamer. Kalau bisa outplay bagus gitu kan. Jadi yang dari awal di sini clear minion aja, ngecamp di sini atau di sini untuk di menit awal tadi. Nah, untuk kontes yang turtle tadi kalian bisa di sini atau di sini. Atau enggak bisa nutupin daerah sini yang dari sini. Misalnya di map nih, musuhnya dari sini kelihatan. Ya udah kalian bisa nutupin di sini buat jalurnya dia pasti lewat sini. Nah, kalau misalnya kalian main mid lane, minion kalian numpuk nih di sini. Nah, tapi mid lane musuh nggak kelihatan di map. Di atas nggak ada, di bawah nggak ada, di tengah nggak ada. Nah, kalian jangan pernah lewat jalur sini. Karena kalian bakalan bisa mati di instant kill. Bisa aja roamer musuh sama mid lane-nya ngumpet di sini. Nah, usahakan kalian muter lewat sini. Kalau untuk mid lane ya, kalau habis kontes turtle atau habis nge-ganking ke bawah, ke atas, jangan pernah lewat daerah sini. Kalau udah nggak kelihatan di map, minimap yang kecil tuh,
Jangan pernah lewat daerah sini, apalagi kalau musuhnya kayak instant kill kayak Eudora, Vale, Parsha, Agura gitu. Tapi jangan pernah lewat daerah sini karena itu udah pasti dia siap ngegeng untuk yang lewat daerah sini. Nah, jungler juga sama, nggak boleh lewat sini. Karena ini daerah bahaya sih. Kalau untuk yang mapnya hilang. Misalnya di atas udah kelihatan nih, oh ada god lane-nya. Di XP ada ini, junglernya kelihatan lagi farming di mana kan kalau kita geser map meskipun nggak kelihatan itu suaranya kedengeran ya. Jadi dia lagi di mana gitu. Nah, kalau udah hilang jangan pernah lewat sini dah. Karena itu bahaya. Kayak jalur Gaza lah jatuhnya. Nah, setelah menang kondisi di sini, nggak boleh lewat sini atau muter di sini. Nih, kalau dari sini kan sini. Nah, jalurnya gini. Nah, kalau udah menit 2 itu kan kalian level 4 yang tadi bantu-bantu ini. Nah, kalau kalian udah menang map, usahain kalian jangan pernah diem di sini, di daerah sini. Kalian harus di daerah sini nih, di depan sini atau enggak di sini. Pokoknya press musuh terus gitu. Kalau udah menang map, menang duit, menang item, usahain ngegeng terus buat mid lane-nya. Entah ngebantu bot lane atau ngerusuin jungler. Dan untuk mid lane yang pakai flame shoot itu harus hafalin detik jungler ngebuff kalau mau ngambil buff ya. Misalnya rata-rata tuh kalau jungler yang assassin sama MM tanpa bantuan Selena atau mid lane-nya itu detik 43 atau 42. Nah, kalian bisa tuh jalan ke area sini untuk flame shoot. Nah, kalau dia kan dia otomatis nggak pakai retri kan untuk kontes di sini. Nah, kalian bisa dapet tuh. Tapi kalau yang dibantuin trap Selena sama dicakar itu di detik 38 atau 39. Nah, kalian lihat aja tuh detiknya di detik berapa. Itu bisa untung tuh kalau kalian flame shoot dapat buff nih, dia otomatis masih level 1 junglernya dan kalian udah bisa naik level 3 2 kali clear creep sama buff itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Buat yang mid lane soalnya cukup banyak nih di sini orang-orangnya. 1 2 3 lah. Yang paling banyak XP di sini. Yang roamer kan cuma 2. Kalau ini enggak? Tes halo. Ya, halo. Ya, kalau misalnya menit ketiga setelah turtle, biasanya 250, 251 lah. Itu posisi misalnya si turtle-nya iya. Gimana? Posisi turtle, posisinya misalnya di map ini kan XP nih. Posisi turtle selalu di XP, Pak. Nggak pernah di god lane untuk di awal. Ngegankingnya langsung ke XP atau on the book gankingnya ke god lane? Kalau di menit awal tadi usahain ngegengnya ke arah yang ini, Little Wanderer yang kecil. Nah, kalau udah level 4, Bapak langsung ke ini aja, Mas. Ke arah turtle, jangan ke arah god lane. Karena god lane udah pasti sama-sama nge-clear creep berdua. Kecuali kena freeze lane. Nah, kalau kena freeze lane beda lagi nanti gameplaynya. Roamernya harus bantu. Dan mid lane-nya harus main safety. Kalau kalian main sendiri untuk mid lane ya, main sendiri, roamernya bantu god lane, misalnya kalah press sama god lane musuh, kalian jangan sampai nge-clear ke daerah sini. Cukup di sini aja. Atau enggak kalian nge-camp di sini, di dalam sini. Nggak usah ngeluarin skill. Kalian diam di sini aja itu udah dapat gold sama XP dari minion. Biar minionnya dia yang nge-clear. Nah, kalau misalnya nanti udah jalan ke sini, minionnya ke tower kita, baru kalian muter ke sini untuk ngebunuh. Nah, pastikan juga buat mid lane itu kasih info. Misalnya kalian udah nge-clear nih, nunggu di sini. Nah, kalian lihat mid lane musuh tuh udah nge-clear terus ke area mana jalannya. Nah, itu kalian harus infoin ke temennya yang bakalan di geng. Gitu. Nah, kalau kebalikan, kalau kalian yang menang pok tadi, kalian mau ngegeng, kalian infoin juga ke god lane-nya. Misalnya ke god lane nih, god lane,
gue udah clear nih, mau coba geng nggak? Nah, kalau mau coba geng, kalian ngumpetnya di area sini atau enggak di sini, di dua daerah ini aja, jangan sampai nongol di map sampai sini, itu bakalan gagal sih. Jadi kalian kayak buang-buang waktu doang gitu. Dan kalau buat mid lane, buat rotasi itu harus nge-clear creep dulu, jangan sampai ditinggal creepnya, kecuali sama-sama nggak clear creep. Nah itu beda cerita, kalian bisa ngegeng duluan. Tapi kalau musuhnya masih di sini mid lane-nya, kalian belum nge-clear, kalian rotasi, itu udah salah banget. Karena mid ini jantung buat di game sih. Karena kalau mid lane udah hilang, musuh bisa nge-camp di sini, bisa di sini. Nah itu udah bahaya banget buat penguasaan map kalian nanti. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada kita ke God Lane sekarang. Buat God Lane nih, misalnya kalian hero-nya kalah power, misalnya kalian makainya apa ya? Yang sekarang kan yang OP di God Lane clean ya. Misalnya kalian dapatnya justru Brody. Brody kan kalau di early kalah sama clean. Nah, kalian nggak perlu adu damage nih sama clean, karena udah otomatis darah kalian bakal berkurang. Kalau nggak kalian bakalan buang spell. Nah, kalian cukup diem aja nih di daerah sini. Ini cukup di sini ya, jangan sampai di sini. Kecuali kalian yang menang hero power, kalian bisa nih ngecamp di sini untuk nunggu dia lewat, kalian bisa ngecicil. Nah, kalau kalian kalah power hero, kalau di sini bisa, nah di ujung sini juga bisa nih. Kalian nggak perlu nge-hit minion, cukup diem aja, kita juga dapat XP-nya gitu. Tapi kalau emang dia maksa masuk gitu, ya udah kalian tunggu aja di sini. Misalnya kita udah ngumpet di sini nih, ketahuan nih, dia kan pasti punya feeling kan, oh kok nggak nongol, dia ngecek di sini nggak ada, berarti di sini. Nah itu kalian harus jaga posisi lagi, balik ke daerah sini, diam nunggu aja dulu, dia kan pasti nge-freeze lane itu kan. Nah kalian minta bantuan romernya buat ngebantu clear lane, at least sampai level 4 lah, udah punya ulti, udah bisa fight sama bot lane musuh kalau misalnya kalah hero power. Dan buat bot lane juga, misalnya kalian udah di freeze nih, tapi romer kalian nggak bisa bantu karena sama-sama butuh bantuan nih, buat junglernya, buat mid lane-nya, buat tim fight lord, turtle di awal. Nah kalian jangan diem di sini, ini kalian tinggal aja nih, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nge-freeze, kan kalau nge-freeze dia nggak nge-hit kan, biar minionnya beradu, dia dapat gold sama XP, kalian nggak dapat. Nah kalian jangan diem di sini, jadi kalian jalan ngumpet ke sini, terus ke mid. Kalian clear midnya aja. Kalau misalnya mid lane-nya bisa berbagi gold sama HP. Kalau misalnya kalian kalah lane gitu. Jadi nggak harus kalian diem di sini buat nungguin ini, karena itu bakalan makin jauh duitnya sama gold lane musuh kalau kalian kena freeze. Nah, jadi kalau misalnya god lane di awal kayak gitu, harus ngelakuin inisiatif yang kayak gitu sih. Misalnya bisa ke sini ngambil ini, nggak apa-apa di awal ya kan, atau enggak kalian diem di sini ngambil jungle sini kalau misalnya posisinya aman. Jadi nggak harus fokus sama minion kalau misalnya kalian di freeze lane. Tapi kalau kalian menang clear lane di awal, misalnya kalian menang clear nih, musuh masih sisa satu gerobak. Nah kalian bisa nih bantu fight buat di awal di sini nih. Misalnya tadi romernya sama mid lane-nya gagal nih buat maksa retry sini, atau kalau rotasinya sama-sama nggak bisa ngezoning, sama-sama di sini tim fight-nya. Nah kalian bisa nih datang ke sini kalau kalian udah menang clear buat bantu. Kan di sini berarti tim fight-nya 4 lawan 3 kan. Nah itu udah bisa menang. Atau enggak misalnya jungler kalian kalah retry, nah kalian bisa tuh fight di sini 4 lawan 3. Udah otomatis kan udah pada keluar skill kan. Itu kalian kejar sampai dapat 1, at least udah cukup dan nggak bisa ngebunuh lagi, udah balik lagi posisi masing-masing, rencana awal yang tadi, gitu aja. Jadi
usahain kalau bisa menang lane, kalau misalnya kena freeze lane lakuin cara yang tadi, bisa ngumpet di sini, diem aja di sini, itu pasti dapat goldnya. Tapi kalau diharas benar-benar di freeze, kan banyak tuh orang kalau main Beatrix, main Clean, main Lilia, itu benar-benar di freeze. Jadi dia diem di sini, minionnya di sini beradu, dia nggak kena hit. Nah kalian bisa recall atau enggak kalian jalan naik sini ngumpet. Nah baru jalan ke sini, muter di sini bisa lagi nih sebenarnya kalau kalian pinter. Jadi kalian pura-pura di sini ngilang, kalau dia di sini nungguinnya, nah kalian jalan naik ke sini, nih ngumpet di sini. Ini nggak ketahuan sama dia, soalnya nggak kelihatan di mapnya. Kalau kalian dari rumput ke rumput ke sini nih, nah kalian diam di sini aja, itu bisa tuh cara kayak gitu. Saya sering ngelakuin kayak gitu soalnya kalau misalnya kalah lane di face-nya di sini nih dia nih diem. Nah ini kan minionnya di sini nih numpuk, dia nggak ngehit, tapi dia nunggu di sini diem. Nah karena pikiran dia kan kalian dalam rumput sini, kalian nggak keluar. Nah padahal kalian bisa nih jalan ke sini ngumpet ke sini. Nah tapi balik lagi hati-hati dari jungle musuh atau ke roamer musuh atau mid lane-nya bisa ke sini. Nah kalian harus hati-hati di situ sih. Yang penting tuh komunikasinya aja, kayak ada nggak yang ke arah kalian, ke arah sini misalnya ke God Lane atau nggak kemana, itu harus terus info sih shot callernya. Shot caller itu biasanya roamer atau enggak mid lane buat kontrol mapnya. Nah buat God Lane udah ini belum jelas belum, apa ada demo ditanyain yang belum saya sampaikan? Halo, jelas? Misal menit ke-6 lah, 6 ke 7 kan udah hilang tuh, God line-nya ketekan. Satu turret hilang, perlu nggak roamernya bantu ke kiri ke God line? Atau push yang kan jadi tuker satu kiri, tuker kanan satu gitu. Oh, berarti kayak mirroring gitu ya. Misalnya musuh itu ngegengnya ke XP. Nah, kalau kalian roamer sama mid-nya ke XP juga, kalian tetap kalah nih. Nah, kalian bisa nih inisiatif ngegeng balik bot lane-nya. Jadi kayak tukeran tower gitu. Nah, itu sering dilakuin tuh kayak gitu. Jadi kalau hero kalian nabrak buat impact itu kalah, nah kalian bisa tuh mirroring aja gerakan dia. Misalnya dia ke bawah, kalian ke atas. Jangan kalau misalnya kalian kalah di early hero-nya, itu jangan sampai beradu team fight gitu. Kalian tuh pasti kalah. Nah, kalian bisa gunain gitu, kayak menghindar tapi ngambil objektif yang lain. Dari tengah ke arah sini ngegeng goldnya. Karena yang paling sering di geng itu gold lane sekarang. Nah, kalau misalnya kalian dapet tower shield itu lebih untung. Oh iya, buat jungler, nanti deh jungler buat gold lane dulu. Ada lagi nggak gold lane yang mau ditanyain? Apakah sudah jelas atau belum jelas? Oke, kalau gitu kita lanjut ke jungler ya. Jungler kan kalau untuk awal kan farming pasti di buff yang ngikutin arah sini. Nah misalnya ini kita ambil aja yang di biru lah. Ini kalau udah dapet sini, dapat ke sini menang, itu jangan langsung ngambil junglean kita sendiri. Karena jungle musuh itu kalau habis ngambil buff kalah retreat di sini, itu bakalan ke sini ke buff biru. Nah itu kalian bisa manfaatin tuh, ambil yang di sini misalnya masih ada, kalau nggak ada ya kalian ke sini. Itu pasti begitu gerakan orang main jungler tuh kayak gitu. Makanya kalau kalian perhatiin kayak Onyx Suns, itu dia selalu ngambilin di sini. Karena jungler musuh itu langsung ke blue buff atau enggak ke red buff kalau dari sini. Nah, kalau kalian kontesnya di sini, kalian bisa ambil yang di sini atau enggak langsung ke lomang. Nah, baru kalian ambil junglean kalian. Nah, itu otomatis level jungle kalian bakalan lebih tinggi dan XP sama gold kalian bakal lebih tinggi. Jadi nggak harus ngambil buff itu secara bersamaan gitu. Misalnya habis ngambil buff biru, oh gue harus langsung ngambil buff merah nih biar cepet naik level. Nah, itu nggak harus kayak gitu. Lebih objektif lagi kalian dapetin jungle musuh,
dibandingkan kalian jungle sendiri. Karena kenapa? Karena kalau kalian ngambil jungle musuh itu bakal ngurangin farmingan dari jungle-nya sama ngurangin dari XP dan gold-nya dia. Nah, kalau udah kayak gitu kan kalian bakalan menang tuh buat kontes turtle, buat kontes retri yang apapun. Karena level retri kan ngaruh kan dah sama damage-nya. Soalnya di awal kalian bakalan dapat efek retri level 5. Nah, dia belum dapat tuh. Nah, kalian bisa tuh kontes turtle pasti menang. Menang duit di ininya, menang level di retri-nya kan beda damage kan. Nah, misal dari sini tadi kalian kan sini udah dapat resource di sinilah kiri. Udah kalian jalan lagi ke sini nih, ambil lagi yang 3 ini di sini. Nah, kalau kalian emang udah kalah setup sama roamer musuh atau mid lane musuh, misalnya roamernya udah nutupin di sini nih, udah jalan-jalan, roamer kalian kalah setup nih, mid lane dia udah di sini nih ke backup. Nah, XP dia juga udah di sini jalannya. Nah, itu kalian nggak usah maksa kontes. Itu kalian bisa ambil objektif lain dengan cara ngegeng god lane-nya buat ngambil shield tower-nya. Nah, karena kenapa? Karena kalau kalian maksa kontes, itu kalian bakalan buang spell, buang darah, sama buang waktu objektif. Nah, misalnya kalian udah kelar nih ngambil jungle ini, menurut kalian, nggak bisa, lepas aja turtle-nya. Udah, balik lagi roamernya ke nge-clear sini, jungle-nya ke arah god lane sama roamernya. Buat mid lane-nya tetap be careful aja di sini, jangan sampai nongolnya di sini karena habis turtle dia bakalan ke sini lagi. Kalau bisa di daerah sini nge-clear-nya, buat kaburnya gampang. Dan jungle tadi sama roamer bisa nih ngegeng karena kan dia di sini pasti berempat nih. Ini roamer, mid lane, jungler di sini, XP-nya di sini. Nih, jungle kalian udah pasti nggak bisa turtle nih, kecuali emang kalian punya feeling lah, misalnya pakai Hayabusa atau enggak dan slot, itu kan bisa tangting dapat. Kalau misalnya pakai MM kan udah pasti nggak bisa kan. Nah, kalian bisa tuh ngegeng ininya buat god lane-nya juga jangan marah gitu, kayak triknya di clear bareng. Nah, itu nggak masalah. Kalau misalnya di menit awal kan orang-orang kan bilangnya jangan clear creep di bawah menit 5. Sebenarnya itu nggak masalah kalau kalian clear bareng-bareng dan dapetin objektif di sini. Karena kalian nge-clear ngabisin shield tower, gold tower nih sama turtle, itu goldnya lebih gedean shield tower. Jadi kalian bisa lebih kaya duluan, dan god lane-nya juga kan tadi yang creep-nya ke-clear kan kebagi duitnya. Nah, itu bisa dapetin dari sini. Ini tuh bisa dapet 200 sampai 300 gold lah sampai shield tower-nya habis. Itu objektif yang buat jungler yang kalau misalnya kalah setup turtle. Nah, seterusnya juga kalau udah menang map, usahain aja terus ambilin jungle musuh, jangan kasih musuh farming, jangan kasih posisi yang buat dia bisa nge-ganking kalian. Untuk di awal sih masih begitu aja, rotasi buat jungler tetap farming di sini, atau nggak bisa ngambil yang di sini. Ini harus dapet. Kalau misalnya kalian dapat 3 kali kelomang yang ini, itu udah untung banget buat jungler, buat stacknya udah pasti 15, sama goldnya lebih kaya. Buat jungler ada yang ditanyain? Halo? Kelomang kecil sama kelomang apa itu? Yang keong kecil sama keong besar beda goldnya berapa sekarang ya? Untuk beda goldnya saya nggak ini sih Pak, nggak kalau nggak salah itu yang kecil 30 atau 60 ya, sekitar segitulah Pak. Tapi kalau misalnya dapat kan dia 3 kali muncul kan, yang kecil 2 sama yang gede 1. Nah, kalau misalnya dapat semua itu bagus sih. Cuma kalau nggak dapat ya nggak usah dipaksa harus dapat. Lebih untung ngambil resort yang lain sih, objektif lain. Karena kan bisa dilihat aja kayak di M3 tadi, di menit 15-an killnya cuma 4, tapi goldnya jauh karena dia objektif dari segi tower atau ngambil farmingan musuh, ngepresnya kayak gitu sih Pak. Ada lagi yang ditanya?
Apa cukup? Oke. Next. Ya. Next, Mas. Oh, next. Oke, buat XP ya. Buat XP ya kayak tadi misalnya contoh nih di awal kalian pakainya Pakito. Oh yang paling sering di sini XP pakai apa ya kemarin ya? Sylvana, Xbox sama apa gitu. Itu misalnya kalian lawannya Yuzong atau Ruby. Itu kalian bakalan kalah di early. Sama kayak Godland tadi, kalian bisa ngecamp di sini atau enggak di sini. Jangan maksa buat adu damage di early karena kalau fighter kayak Ruby, Yuzong atau enggak Esme, Tamus apalagi itu benar-benar tebal sih di awal karena dia lifestyle-nya udah dari awal gitu. Nggak perlu item juga udah dapat pasifnya lumayan banyak sama damage-nya tuh sakit. Nah, kalau misalnya kalian kalah lane, kalah clear ya usahain kayak gitu aja gameplaynya, jangan maksa nge-clear ngadu skill gitu. Karena udah pasti kalah dari segi damage sama sustainnya itu udah pasti kalah. Tapi kalau kalian menang clear lane, nah kalian bisa tuh ambil objektif, misalnya ambil ini atau enggak kalian motong di sini. Tapi lihat juga posisi jungle musuh. Biasanya kalau musuh habis ngebuff tuh pasti ke sini. Nah kalian kalau kelihatan di sini itu bisa digging sama dia, sama jungle-nya, sama XP-nya. Nah kalau mau aman, kalian manggil roamernya atau mid lane-nya camp di sini, nunggu junglernya ke sini nih. Nah ini kalian bisa curi atau enggak kalian bisa ngeharas dia lah, kayak ngasih damage gitu sedikit buat dia mundur atau enggak dia berkurang darah buat kontes turtle nanti gitu. Itu di early-nya aja kayak gitu sih main XP. Tapi kalau misalnya kalah clear ya kayak tadi aja. Dan usahain kalau udah level 3 atau 4 itu langsung join ke turtle, jangan ngurusin creep lagi. Jadi kalian yang tadi tuh job desk XP line tuh harusnya kayak gitu, kalian open turtle bukan jungle atau roamer gitu yang open turtle. Jadi kalian yang nge-hit turtle-nya, kalian yang nahan sampai sini, kalian yang nutupin gerakan dia nanti di sini sama tank kalian. Jadi junglernya aman buat turtle di sini dan di backup mid lane-nya di sini. Nah, kayak gitu aja sih buat XP. Yang penting posisi kalian tuh sama skill kalian tuh kepake buat ngazoning musuh gitu aja. Buat early-nya sih kayak gitu main XP. Kalau early-nya udah menang lancar kayak gitu ya tinggal posisinya aja, jangan sampai blunder segala macam. Kalau misalnya udah menang gold, kalau kalah gold ya mainnya sabar aja, nunggu momen. Kan banyak tuh hero fighter buat momen. Kayak gitu aja sih buat XP. Ada pertanyaan buat XP lane? Wah paling banyak XP lane. 1, 2, 3, 4, 5 orang XP lane. Ada yang mau ditanyakan? Oke, halo. Halo, Mas. Iya. Mas, kebanyakan kan kalau apa itu namanya? Kalau mau ikut war kan harus clear minionnya dulu baru ikut war kan. Kebanyakan orang-orang kan apa ya? Clear minionnya belum di clear ikut war kan langsung kena turret kita kan. Tergantung Mas. Kayak tadi misalnya kalian belum level 4 nih. Tapi jungle kalian sama roamer kalian udah nge-setup turtle nih. Nah, kalau kalian lebih mikirin creep kalian, itu kalian bakalan kalah. Karena lebih baik biarin minion ini nge-stuck atau enggak di-clear sama musuh. Nah, kalian bantu team fight turtle. Karena efek dari turtle itu udah lumayan banget Mas buat gantiin creep yang tadi hilang. Dapat XP juga sama gold juga. Jadi itu kan turtle itu kan XP sama goldnya ke seluruh tim ya, bukan ke satu orang yang dapat turtle doang gitu.
Dan kalian kalau habis kontes turtle ngebantu ini juga offlaner musuh juga pasti bakal ngikut mas. Nggak mungkin dia ngediem di sini. Kalau itu gameplay yang orang bener ya. Maksudnya kalau dia tetap stay di sini nge-clear minion, ya kalian bisa menang turtle dan sewaktu mas balik lagi ke sini tuh masih ada pasti crit, entah 1 atau 2 gerobak atau 1 gerobak 1 crit yang kecil. Jadi nggak rugi-rugi banget gitu. Ada lagi mas yang bertanya? Halo coach, Ya, mau apa mas? tanya aja, mau tanya. Kalau misalkan meta yang kayak Suaranya ngerusak kecil mas, minion, bisa dikirain nggak? halo, dengar nggak? Ya dengar. Kalau yang misalkan di awal kita motong minion di antara turret 2-3 itu, Ya di sini. 2 sama yang betul, kayak hero-hero Ya. speed ya, kayak Balmond bisa. itu. Ya. Masih musim nggak sih habis dari kita motong, katakanlah dapat nih, mati nih, langsung kita bantu war ini yang kecil darah itu, HP itu apa namanya? Itu masih bisa mas, tapi balik lagi tergantung di hero-nya. Contoh kayak tadi kan Balmond semakin ke minion skill 2-nya kan lifesteal lumayan kan di early. Nah, kalau kalian emang punya initiate buat nge-cut lane di sini dan kalian bisa bertahan sekitar 80% darah kalian, nah, kalian bisa tuh merusuhin bantu sini buat buff musuh, merusuh atau enggak ngasih damage nyicil atau enggak buat ganggu dia retri kan kayak tadi yang roamernya di sini XP. Nah, roamernya juga harus komunikasi sih, balik lagi kayak misalnya roamer XP-nya bilang, gue udah clear nih, udah ngekat, mau coba rusuh bak musuh nggak? Nah itu harus peka tuh. Misalnya roamernya bilang jangan, ya udah kalian balik lagi ngecamp di sini lagi aja atau enggak ngambilin yang ini kan dia pasti lama nih sekitar berapa detik gitu ngambil buff. Nah kalian bisa nih ngambil yang ini atau enggak kalian diam di sini lagi, ntar datang clear ngekat lagi. Karena kalau hero menang clear lane itu contoh kayak tadi Balmond atau enggak Uranus, nah itu Tamus itu tuh hero split tuh mas buat di early. Kalian bisa ngacak-ngacak atau enggak bisa sampai sini. Itu kalau kalian udah pede sama item kalian, kayak misalnya paling sering ngekat itu kan Tamus sama Uranus ya atau enggak Esme yang sustain buat dikeroyok gitu. Nah itu bisa nggak apa-apa. Misalnya kalian udah clear pertama di sini. Nah kalian kalau misalnya emang roamer tadi kalian bilang jangan nggak bisa, ya udah kalian bisa ngumpet di sini atau nggak di sini buat datang ngekat minion berikutnya nih yang datang di sini nih. Nah kalau udah bilang gue ngekat ya sampai sini, nah itu roamernya harus backup mas di daerah sini, harus jemput gitu, jangan dicuekin. Karena kalau misalnya kalian XP-nya di geng sampai kan nih 1 jungler, roamer di sini, mid lane di sini, nah itu dia bakal bisa datang nge-geng di sini. Nah itu mau nggak mau kalian harus buang spell sama ngambil yang perosotan di sini, apa ya namanya? Apalah. Yang penting tetap map awareness-nya jalan sih mas kalau mau ngekat sampai sini. Tapi kalau misalnya hero yang benar-benar sustain itu kan kayak Uranus, Tamus, itu boleh sih barbar di awal, emang harus neken mainnya, nggak boleh pasif sama-sama mentingin minion di sini, nggak boleh sebenarnya. Kalau kalian menang sustain hero gitu kan, hero emang benar-benar buat early itu bisa barbar. Karena Tamus itu kalian pakai spell Vigilance itu di level 2 itu udah bisa ngacak-ngacak mas, karena dari pasif skill 1 kedua atau enggak dari 1 kedua terus skill 1 lagi kan cooldown terus tuh skill 1-nya kalau ambil rodanya. Nah kalian bisa tuh kalau udah misalnya mau dikeroyok kalian pakai spell kalian, entah itu Vigilance atau Flicker buat kabur. Tapi kalau untuk gameplay kalian emang rusuh gitu, itu kalian pakai Vigilance sih udah lebih aman di early-nya. Kayak gitu aja mas. Ada lagi yang ditanya? Ini coach, sorry, untuk yang kewajiban jungle itu perlu nggak sih dia ngambil yang ini loh yang depannya turtle kecil tuh? Gimana? Yang di awal apa yang nambah yang nyala-nyala itu loh? Ini? Ya betul.
Kebanyakan saya lihat nih kan mesti di awal tuh kayak rebutan ini ya si hyper musuh, hyper anu kan. XP itu wajib nggak sih kita bantuin ini? Kalau balik Apalagi lagi kalau kita bisa motong. Balik lagi kayak tadi Mas, kan kalau misalnya kalian menang, ini kita contohnya menang lane aja ya. Kalian menang clear di sini atau enggak kalian nge-cut lane di sini. Nah, kalian bisa tuh bantu ke sini atau enggak ke yang tadi yang udah saya jelasin. Kalau misalnya emang ininya lagi di god lane ya kalian nggak usah bantu sampai sini. Itu kalian udah salah banget. Tinggalin lane kejauhan kan. Nah, kecuali emang ininya di daerah kalian nih, di daerah XP. Kan ini kadang di gold, kadang di XP. Nah, itu bisa tuh kalau emang inisiatif kalian buat menangin di sini atau enggak buat ngekat yang tadi di sini atau enggak ngerusuhin junglean musuh. Kayak objektifnya itu aja sih Mas. Kalau main XP di early. Ada lagi yang mau ditanya? Halo, apa udah jelas? Sudah, oke. Oke. Sekarang berarti buat gameplay RD-nya kan tadi udah. Nah, sekarang gameplay dari mid game sampai late game-nya. Sebentar ya, Mas. Saya ganti headset dulu deh. Halo. Yes. Udah suara nggak, Mas? Agak kecil barusan. Halo. Udah ada belum? Udah. Udah. Oke. Kalau dari yang early game dulu ya. Tadi kan udah jelas buat job desk masing-masing role tadi kan. Nah, di sini misalnya kita bahasnya yang kalian menang kondisi lah. Berkata bisa menang di early hero-heronya. Kalau shield tower ini udah habis dan minion kalian udah nge-clear, salah. Itu kalian jangan nunggu minion kalian jalan ke tower kalian di sini. Itu udah salah. Kalian harus nunggunya di sini. Ini buat nutupin. Di sini bisa jungle atau enggak roam XP kalian diem di sini atau enggak di sini. Itu harus nutupin pergerakan dia buat ngejaga di sini nih buat ngebunuh minion selanjutnya. Nah, itu kalau udah nggak ada tower kan cepet kan hancurnya. Nah, itu kalian harus nutupin di daerah sini, Mas. Sinilah nih setengah ini. Tapi jangan sampai kena tower hit ya. Nutupin aja, diem aja di sini. Dia nggak mungkin berani sih lewat sini. Kalaupun dia berani lewat, dia bakalan kena cicil, kena skill kalian. Dan sampai sini nanti bakalan tetap bisa sekarat dan bakalan bisa dibunuh. Kalau misalnya emang dia maksa lewat sini kan, ya udah pas udah di sini roamernya bisa inisiatif buat ngegeng dia misalnya pakai ulti. Nah, ntar di backup kayak ganti-gantian gitu Mas masuknya, nahan damage-nya. Misalnya roamernya udah ngasih ultinya nih. Misalnya Grok lah atau Akai. Nah, kan udah ngejepit. Nah, ini harus langsung cepat backup, nggak perlu nunggu minion masuk lagi karena udah di TB-in towernya kan sama roamer yang tadi. Nah, XP-nya juga bisa ke sini. Atau enggak mid lane-nya tadi nge-hit juga. Jadi, kalau misalnya sekiranya udah bakal mati, roamernya langsung keluar aja. Entah itu buang spell atau buang skill buat kaburnya ada atau enggak, kayak gitu. Nah, untuk yang di mid game-nya early game-nya sama nih, semua lane itu dari sini harus nutup di sini Mas kalau mau ngambil tower di awal ini nih yang pertama. Nah, yang tower kedua juga sama di sini. Pokoknya harus di depan sini nih. Kalau kalian udah menang gold. Dan ada ini Mas yang namanya freeze lane, tahu kan? Pada tahu kan ya main freeze lane itu gimana? Oke. Jadi kayak freeze lane. Mas, ceritain lagi dong. Gimana? Ceritain yang mana, Mas?
Friesland. Oh, yang Friesland. Ya, buat yang Friesland, misalnya tower ini kan kalau mau Friesland itu ini harus sudah hancur nih Mas, 3 ini. Nih, 3 tower ini harus sudah hancur. Jadi kalian misalnya pengen main Friesland di menit 8 atau enggak 10 buat setup di Lordnya nanti. Lord kan menit 9 berapa gitu. Nah, jadi kalau mau main Friesland, biarin minionnya beradu sama minion, nggak perlu di hit Mas. Jadi kalian cukup nunggu di sini atau enggak di sini. Jadi jangan pernah di hit aja minionnya, atau enggak kalian ngabisin jungle musuh aja terus. Jadi nggak peduliin minionnya didiemin aja, karena kalian nggak akan sama-sama dapat inian apa gold dari minion kan, tapi kalian dapat gold sama XP dari jungle musuh, entah dari ngekill musuh yang maksa lewat kayak gitu. Karena musuh juga nggak dapat apa-apa, duitnya bakal nge-stuck karena minionnya dia nggak dapet, XP-nya dia nggak dapet, jungle juga dihabisin sama kalian kan. Nah itu kalau udah main Friesland, buat neken mapnya, roamernya diam di sini atau nggak di sini. Nah di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Pokoknya di area jungle musuh lah, biar dia nggak berani keluar. Nah kalau udah kena freeze gitu, itu udah enak Mas mainnya. Jadi kalian nggak perlu ngurusin minion lagi, biarin aja minion ketemu minion. Karena itu udah bakalan sama-sama begitu aja gitu sampai nanti ada objektif. Kan misalnya nongol lagi jungle-nya, buffnya nongol lagi, ya ambilin aja terus. Nah misalnya jungle-nya juga harus cepet gitu farmnya kalau udah main Friesland. Jadi udah ngambil sini, muterin aja terus. Pokoknya fokus di farming aja kalau udah main Friesland tuh, nggak perlu mikirin minion lagi. Mid lane-nya juga sama, diem aja di sini kalau mid lane, atau nggak di sini. Nah itu tetap dapat XP kalau mid lane. Dan kalau udah habis semua nih resource yang di satu map ini buat jungler, nah kalau udah mau turtle ya turtle, itu udah aman banget sih, nggak bakalan di kontes. Ngomong Lord tinggal ngelord. Nah kalau musuh maksa itu kan udah pasti kalah item, kalah gold, kalah XP. Nah itu kalian aja langsung, itu udah pasti menang, nggak mungkin kalah sih. Kalau dari item aja udah menang, dari gold level udah menang. Kalau mau main Friesland dari mid game harus kayak gitu. Jadi jangan minion baru keluar langsung di clear terus kalian jalan ke sini. Nah itu bukan Friesland namanya, itu kalian neken lane. Karena minion kalian bakalan tetap maju ke sini. Nah, musuh bisa diem di sini dapat XP. Tapi kalau kalian diemin minionnya, misalkan kalau ini hilang, beradunya bakalan di sini kan. Nah, kalian bisa nutup di sini atau enggak di sini. Kalau seumpama dia maju ke arah sini, kalian bisa ngajar. Kalau dia nggak berani, ya dia bakalan diem di sini. Dia nggak bakalan dapat gold, nggak bakalan dapat XP. Pokoknya tugas dari Friesland masing-masing row itu, misalnya Godland, ya Godland di sini, diam aja. Roamer di sini, sini, sama di sini kan. Nah untuk mid lane-nya tetap di sini diam, di sini. Nah junglernya yang main di sini, ngambilin semua hutan musuh. Nah kalau XP tadi sama kayak di sini, bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya kayak kalian main ambush aja gitu. Karena kalau kalian kehilangan, kalian nggak kelihatan di map, otomatis kan musuh cuma ngeliat, oh jungler lagi farming nih di sini. Sementara kalian udah nge-camp nih roamer di sini sama Godland. Jungler di sini kelihatan. Dia kalau dia mau nyerang, kalian bisa langsung hajar. Nah, mid lane di sini harus langsung jalan ke sini. Itu pasti dijamin menang sih warnya. Nah, dengan begitu kalian menang war, musuh bakalan semakin miskin, kalian bakal semakin kaya. Udah gitu. Dan untuk skema untuk nge-ganking itu kalian gunain Thrift Move Speed, Thrift Move. Pokoknya kalau kalian mau nge-gang itu, kalau yang udah pasti dapat ya, udah pasti mati, itu kalian harus jalan bertiga. Misal roamer, mid lane sama jungle atau enggak sama god lane-nya. Nih di sini jalan pengen nge-gang. Nah, nge-gang aja di sini langsung bertiga. Gitu udah pasti mati. Jadi kayak buang skillnya tuh jangan bersamaan gitu. Misalnya kayak Akai, ulti. Terus kalian god lane-nya kaja nih. Akai lagi muter, kalian ulti itu kan buang skill kan, damage-nya nggak bakalan langsung ini. Kayak misalnya Akai muter di sini.
kalian cicil aja skill 1 dulu. Kita kalau udah sekarat baru ulti. Jadi kayak jangan nabrak gitu ultinya kalau main buat nge-ganking. Jadi kayak harus nunggu masing-masing gitu. Kayak udah mau kelar baru kalian bantai pakai ulti kalian, kayak gitu sih. Karena kalau untuk ngegeng satu orang itu bertiga itu udah pasti mati mas. Mau entah mau ngegeng XP, ngegeng jungle-nya. Pokoknya kalau jalan bertiga itu udah pasti mati satu orang. Nah kita harus cari musuh gitu. Misalnya kalian ada konsil, nomornya buat ngilang. Nah itu harus inisiatif tuh. Ayo misalnya ke Godland. Godland yuk, gue ada konsil nih. Nah, kalian ngilang nih dari sini. Set, tungguin aja di sini sampai dia by one situation nih sama Godland di sini. Kalian berdua nih jalan roamer sama mid lane-nya. Nah, kalau udah di arah sini bantai aja langsung. Jangan pakai nunggu minionnya habis. Karena ke clear barang itu nggak masalah, yang penting dia mati, kalian bisa dapat objektif di sini kan. Nah, kalau misalnya udah kelar, mid lane-nya harus langsung balik buat mid lagi, nge-clear mid. Roamernya nggak apa-apa, tetap stay di sini buat ngambilin ini. Bantuin kan duitnya kan bakalan bagi rata kan. Saya 200 enggak 200 buat berdua gitu. Kayak gitu sih kalau untuk di mid game dari buat nge-gankingnya. Dan kalau untuk skema lord tadi, minion mid tuh jangan pernah di clear ya. Kalau udah dapet lord, diemin aja. Dieminnya bukan berarti didiemin banget, tapi harus diselarasin sama lane bot lane sama XP lane-nya. Misalnya kalian dapat lord nih, minionnya stuck nih di sini, yang ini nih. Minion musuh di sini, minion kalian di sini. Tapi minion mid di sini. Nah, minion XP-nya di sini nih, musuh. Minion kita di sini. Nah, itu kalian harus satu orang ke atas, satu orang ke bawah. Nah, buat jalanin 3 lane sekaligus, ini harus di-clear barengan. Ini di-clear sampai jalan segini, baru ini di-clear. Nah, ini jangan di-clear. Jadi, utamain di-clear itu yang paling jauh dari lane musuh gitu. Berarti kan maksudnya? Jadi kayak minion musuh di sini, yang ini di sini minion musuhnya, yang ini di sini. Nah, kalian jangan clear masing-masing gitu, tapi komunikasi. Bentar, gue clear atas dulu biar 3 lane. Nah, jadi kayak udah 3 lane itu kan minionnya jalan bareng nih, yang ini bareng, yang ini bareng, yang ini bareng. Nah, itu kalau di lord awal kalian bisa dapat restore sampai sini. Ini hancur, ini hancur, ini hancur. Nah, itu udah untung. Jadi kalian jangan maksa sampai sini. Kecuali emang benar-benar bisa sampai sini. Itu kan kalian pasti punya feeling tersendiri kan di in-game. Kayak, masih bisa nih tower inhibitornya nih yang tengah. Misalnya Lord masih hidup nih. Sampai sini. Nah, otomatis kan misalnya Lord ke XP lah. Yang paling hancur duluan kan. Ya udah, Lordnya ke sini, satu orang di sini buat ngasih damage, entah itu mid lane-nya, hero range-nya. Nah, satu lagi bisa nyicilin sini. Jadi ngebagi kayak 3-4 gitu loh buat mecahin clear-nya dia. Jadi dia kan biasa kalau nge-clear itu kan bareng-bareng kan. Nah, kalau misalnya dia nge-clear-nya masing-masing di sini, itu kan kepecah pasti. Bisa di sini 1, di sini 3. Kalau di Lord pasti 3. Nah, kalian bisa bantai yang sendiri. Misalnya Lord kan di sini, kalian diminnya nggak apa-apa. Kalian bisa bantai yang di sini buat kalian bisa main cow, bisa ulti flicker, atau nggak main hero culik. Jadi kalian bisa nyulik satu orang lagi, bisa nyulik yang di sini. Nah, nanti bakalan dapat resort yang di sini atau nggak di sini. Kayak gitu aja. Jadi jangan sampai yang di sini udah clear, ini udah clear, nah ini di sini. Nah, itu udah salah. Itu nggak bakalan dapat keuntungan berlipat-lipat. Jadi cuma hancur yang ini atau enggak yang ini enggak. Nah, kayak gitu. Kebanyakan tuh orang kayak gitu. Pokoknya kalau udah dapet lord, minion mid tuh jangan di-clear sama sekali, diemin aja dulu. Sampai selaras, misalnya udah satu orang ke atas, bersihin. Nah, itu baru tuh bersihin bareng. Biar minionnya sama minion gede sama lord itu jalan barengan bertiga. Jadi bakalan bisa dapat keuntungan yang banyak. Karena kalau minion ini hancur kan kalian udah bisa nguasain hutan musuh semuanya. Bisa dapat sini, ini. Itu udah pasti menang sih. Tapi
Tapi balik lagi, jangan sampai blunder maksa buat dapet ini. Kalau misalnya udah dapat yang di sini tadi lordnya, nah misalnya 3 ini masih utuh nih, yaudah kalian gunain sistem freeze land yang tadi aja, tetap di sini jungle kalian aja yang farming. Nah itu kalau udah menang kayak gitu, di menit 10 jungle tuh udah bisa level 15 atau menit 9 kalau free farm dari awal ya. Nah, gitu aja sih buat skema gameplay dari iya itu kan yang menyerang ya. Sekarang kondisi kita kalah nih, kalah lord atau enggak kalah ditekan, sama kayak tadi aja. Kalau kita ditekan, musuh tuh udah pasti ngecamp di sini, pokoknya rumput-rumput sini ya, sesuai yang tadi kita bilang kan, kalau kita menang kita di sini. Nah sama aja, musuh juga udah pasti situ. Nah usahain buat jungler nggak usah perlu maksa nggak sampai ngebuff nih, main sabar aja. Jadi kalau bisa roamernya buka di sini, oh nggak ada, ya udah kasih skill di sini, misalnya kayak main Selena kasih trap, kasih lele dari sini, cek boost aja gitu. Kalau bisa aman baru junglernya bisa farming. Jadi jangan pernah ngebuka sendiri gitu kalau main jungler, buat lane atau mid lane harus roamer yang ngebuka, atau enggak skill range dari mid lane kalian. Misalnya kan main ISS bisa buka map, main Aldos. Nah kayak gitu, pokoknya aware lah sama map di sini nih. Kalau kalian kalah posisi, misalnya kalian lagi ketekan kan, kalah gold, pokoknya kayak kalian yang di freeze lah. Nah kalau kondisi kalian di freeze itu kalian harus sabar aja. Jadi team fight-nya di sini, nyari goldnya nanti yang dari sini, minion sampai di sini. Kayak yang dia dapat lord, nah kalian bisa bersih minionnya itu dapat gold lagi. Nah nanti di team fight-nya itu kalian jangan sampai keculik nih, yang nge-krill di sini sama di sini, kayak yang tadi kita bilang di sini bisa nyulik ini. Nah itu usahain posisinya harus bagus, kayak nggak range-nya dia tuh nggak nyampe ke range kita. Jadi harus posisinya kayak kalian bisa ngukur lah, misalnya dia bisa cow nih, skill 1 flicker jaraknya semana, kalau gue di sini gue bakal kena, berarti gue harus munduran nge-clear minionnya. Nah kalau misalnya udah nge-clear dia maksa, nah itu baru tuh kalian bisa team fight-nya tuh harus kayak yang hero-hero yang momen gitu. Misalnya kalian main Tigreal atau dia main Akai atau main Lunox buat combo ungu ke kuning, nah itu kan hero momen kan. Nah itu kalau udah dapet, kalian duitnya bakalan ngejar dia. Nah apalagi kalau hero kalian tuh hero scaling. Hero scaling itu hero yang butuh farming gitu, kayak misalnya kalian main MM, main Granger, Claude di samping, atau Clean atau Alice, terus magicnya Lunox di kanannya, di sini SP-nya hero scaling Aldos gitu kan. Itu hero scaling yang butuh farming banyak di menit 10 atau 15. Itu paling cepet sih kalau kalian kena freeze lane tuh di menit 15-18 sih baru dapat full itemnya. Nah, jadi kalian main sabar aja. Kalau kalian kalah hero early itu kalian bakalan kena press sih. Jadi usahain jangan nafsu. Misalnya minionnya udah kelar, tapi ada minion di sini nih. Tower ini udah kelar nih, tapi ada minion di sini. Nah, kalian maksa nih nge-clear di sini. Nah, itu jangan. Itu udah salah banget, karena kalian bisa dibantai dari sini sama dia. Nah, jadi lebih aware di mapnya aja. Jadi kecuali di map kelihatan semua nih di minimap, pada di sini atau enggak di sini. Nah, itu baru clear. Tapi kalau benar-benar nggak kelihatan di minimap dan nggak ada suara sama sekali, nah itu kalian harus waspada tuh. Jangan sampai jalan sendiri sama nge-clear lane sendiri. Nah itu udah pasti. Misalnya kalian di sini, dia di sini nih. Nah kalian kelihatan, itu dia bisa tuh langsung gerak sini buat ngebantai kalian. Kalau main orang yang udah menang duit kayak gitu mas, pada jadi kayak ngajak perang terus karena dia pede, dia menang duit, menang item, menang gold. Nah sama kalau kalian juga menang item, menang gold, menang level, harus nyari musuh terus sih, jangan pasif kayak tadi gitu. Jangan kayak pasif tetap di lane masing-masing, pokoknya nyari orang terus aja.
Dan kalau kalian kondisi kalah turtle atau kalah lord, kalian harus lihat dia spellnya apa nih yang kebuang. Misalnya udah pada 5-5-nya nih, oh udah nggak ada spell, udah nggak ada ulti, kalian jangan mundur. Misalnya kalian kalah lord atau turtle gitu kan, kalian hajar aja team fight. Karena kalau kalian menang di team fight ini, misalnya tanknya kebunuh atau enggak jungle atau enggak pokoknya salah satu kebunuh lah, nah itu bakalan ngurangin intensitas dia buat ngezoning di sini. Nah kalian bisa cepat clear lordnya nanti di sini atau enggak lordnya di sini. Nah itu kalian bisa clear lebih cepat dibandingkan kalian kalah, kalian mundur, dia mundur. Nah itu bakalan rugi kalian karena dia bakalan lengkap berlima sambil neken lane kalian. Sementara kalau kalian kalah tapi resource skill kalian masih lengkap nih dari segi spell, dari segi ulti, sementara dia habis. Nah itu kalian harus ngajak perang, kalian jangan pasif. Udah gitu. Itu harus kejar-kejar, inisiatifnya harus ini sih. Saya dia udah nggak ada yang nggak ada. Misalnya kan dia pasti mencar ya Mas ya. Misalnya ada yang kesini, ada yang kesini. Nah itu lihat tuh yang bisa dibunuh itu siapa, targetingnya. Nah itu job desk-nya masing-masing role yang tadi tuh. Misalnya kalian magenya, mid lane-nya bisa ngebunuh yang di sini. Ya udah targetin aja sih di sini satu hero. Nah yang lain juga ngikut ke sini, jangan misah target. Pokoknya kalau kalian mau nge-ganking atau war itu, targetingnya jangan misah gitu. Kecuali emang kalian hero single target semua. Hero yang single target dan bisa langsung auto kill gitu. Kayak misalnya Eudora, Vale gitu kan. Vale juga bisa area sih. Tapi kalau Eudora kan udah pasti single target. Nah, itu Aurora gitu kan. Ya udah, fokusin di targeting yang emang bisa mati gitu sama kalian. Oh, ini bisa mati nih kena skill gua segini. Damage gua cukup nih kayaknya. Nah, itu harus diperhatiin lagi sih kalau mau ngegeng. Kalau mau kontes yang habis kita kalah Lord atau kalah Turtle. Kayak gitu sih Mas buat gameplay ininya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Karena kalau nggak ada yang ditanya lagi, sebentar, teman saya udah siap belum ya? Bentar. Saya mau tanya teman saya dulu. Oh, nih teman saya udah stay, apa ada yang mau ditanya lagi? Mas, Ya. kan kalau turtle pertama kan ke XP ya? Iya, turtle pertama pasti di XP. Iya. Kalau turtle kedua kan kadang ke gold. Itu Nah. XP-nya gimana? Oh iya, saya lupa nge-clear ke mid-nya apa bantu apa gimana? Skema pertukaran turtle ya posisi. Jadi kayak misalnya turtle pertama di XP. Saya belum share screen ya, lupa. Bentar. Nah, saya share screen lagi. Nah, di sini. Ini kan kondisi turtle di XP kan? Pertama. Nah, misalnya udah kelar, kalau dia masih stay di yang turtle kedua di sini, ya udah XP tetap di sini. Tapi kalau dia pindah ke area Godland, ya udah kalian tuker lane sama yang Godland-nya. Jadi setelah nge-clear pertama, nge-clear ini, nah turtle-nya misalnya berapa detik lah udah tuker, ya udah habis nge-clear itu kalian harus langsung tuker lane. Entah kalian recall lebih cepat atau enggak kalian jalan ke sini sekalian ngegeng mid lane-nya. Nah, itu bisa tuh. Tapi kalau kalian ada lengkap skill ya, tapi kalau kalian nggak ada skill, misalnya kalian skill udah habis nih buat buy one di sini, buat nge-clear semua. Nah, udah kalian pulang aja recall terus jalan ke sini. Karena kalau kalian maksa buat inian ngegeng di sini itu bisa rugi timing di sininya, nanti di creepnya kalian bakal kehilangan satu atau dua creep gitu sih Mas. Karena kalau dilihat juga gameplay pro player tuh kayak gitu, kalau tiba-tiba di sini toko dia langsung di lane sini, oh turtle-nya udah pindah, tapi kayak gitu. Jadi harus lihat sih posisi turtle-nya, komunikasi juga sama godlane-nya. Hey,
tuker cok, misalnya kan dia turtle di atas nih, lu ke bawah nih, udah jalan aja. Nah kayak gitu mas, kalau misalnya posisi turtle-nya berubah. Ada lagi yang ditanya mas? Berarti tiap turtle lot itu pasti harus XP mas ya, harus tuker-tukeran ya. Iya harus tuker-tukeran. Posisi turtle, posisi lord itu harus XP yang megang mas. Jangan sampai godland, karena kalau godland itu kalau misalnya lord sih harus fight berlima sih, jangan berempat. Godlandnya nggak boleh cuek. Ada lagi yang bertanya? Ini kan berarti kalau lot kan ya, lot tinggal separuh, godland kan harus naik kan? Iya benar. Kan takutnya kan kalau kita main apa itu kan nggak naik, apa masih nge-clear minion lah. Nah itu yang tadi saya bilang, kayak godland sama XP itu kalau misalnya udah nge-clear duluan harus, kalau misalnya sebenarnya kalau kita nge-freeze land masih utuh tower lengkap itu sebenarnya rugi mas. Lebih baik tuh kita nge-clear nge-cut atau nge-clear duluan. Nah itu kita rotasi buat bantu ngegeng ataukah bantu ngambil junglean musuh sama jungle-nya. Kayak gitu sih yang lebih untung. Ada lagi yang mau tanya? Lah apa itu kalau waktunya kan ngumpul waktu itu ya, separuh apa gimana ya? Pas separuh iya. baru kumpul semua ya? Kalau mau kontes start lord gitu. Iya, kan pasti kan XP mid 4 kan langsung ke lord. Ya, nah Godland itu kan godlandnya ke atas kan gak lama kan? ya lumayan lama, tapi kan kalau kontes lord itu kan nggak langsung kayak berapa detik kelar gitu kan, kayak ada bettingnya, ada tarik ulurnya. Nah itu momen di godlandnya buat datang, kayak misalnya dia udah nge-clear nih, nah udah dia datang, sembaring dia datang dia bisa nge-clear mid dulu, atau ntar dia ngumpet di rumput yang di tengah. Nah itu kalau orang kontes lord nggak mungkin langsung yaudah nih gue hantem aja nih kita adu retri, itu nggak mungkin kayak gitu mas. Itu pasti tarik ulur, kayak ngehit dulu nih, ntar dia majuin, nah kalian mundur, ntar dia ngehit kalian bisa gangguin balik. Nah itu pasti prosesnya agak lama kan buat kontes. Nah itu bisa di timing godland kalian datang gitu, buat bisa nge-backdoor dari belakang, ntar ngehantem mid lane-nya dia yang udah ngumpet, atau nggak buka map area. Misalnya kalian main hero-hero yang bisa, kalau nggak kalian udah ngeliat nih di minimap, kalau nggak dikasih tahu nih ininya di sini nih, lo bisa kesini nggak dari godland-nya. Nah kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah kalian team fight aja 5 lawan 4, itu udah pasti menang. Yang penting targetingnya jangan ke lord dulu, ke orangnya dulu. Lord itu bisa buat betting, jadi buat pancingan doang gitu. Lord atau turtle bisa buat pancingan doang, nggak harus kalian 5 lawan 4 kalian hit lordnya, itu salah. Kalian incar orangnya dulu, baru kalau misalnya menang team fight atau dia mundur, nah itu baru momen kalian ngelord atau turtle. Kayak gitu sih mas. Ada lagi yang mau ditanya? Masih worth it nggak yang lot 12 menit itu pak? Sebenarnya untuk lord itu nggak harus nunggu di menit 12 mas. Karena kenapa? Karena kalau kalian udah dapat kesempatan buat ngelord di menit 9 dan kalian ntar blunder di menit 10 atau 11, itu musuh yang bakal ngelord gitu, duitnya bisa berbalik ya kan. Maka itu sering terjadi ke comeback kalau kita ngereng tuh kayak gitu mas. Kita nunggu 12 aja, padahal di menit 9 kalian bisa ngelord, itu menit 9 atau 10 kalian bisa ngelord, itu kan kalian dapat gold sama XP dari lord. Nah kalian juga bisa dapat tower. Nah nanti kalian bakalan bisa ngezoning lebih dalam tuh. Nah untuk di kontes lord 12 berikutnya kan lebih enak gitu. Di lord berikutnya lebih enak, kalian udah menang map, kalian udah menang apa namanya posisi kayak gitu. Jadi nggak harus kayak nunggu di menit 12 buat nabrak towernya gitu lordnya. Kalau kalian ada kesempatan ngelord aja, jangan sampai nunggu 12 gitu.
Itu sih banyak salah di situ sih Mas, kalau kalau kita main ngerank. Karena kan kita kan nggak tahu kita di menit 11-nya atau 11.50 tiba-tiba dia ngegeng berlima, kita kalah orang, nah dia yang bisa ngelord, kita yang nggak bisa ngelord kalau karena kalah jumlah. Dan satu lagi sih Mas, kalau mau momen timing lord, kayak misalnya timing lord menit-menit krusial lah, kayak 15 ke atas. Nah itu usahain kalian itu semua pada ngumpet di rumput, jangan pernah kelihatan di map. Karena kenapa? Karena kalau kalian satu orang kelihatan misah aja, misalnya lordnya di XP, nah kelihatan nih kalian berempat ngumpet, nah satu orang kelihatan nih nge-clear minion di area Godland, di arah seberang lordnya kan. Nah itu musuh bakalan inian Mas, apa langsung lord, inisiatif lord. Karena kenapa? Karena kalian menang jumlah 5 lawan 4. Beda lah cerita kalau yang clear itu kayak Aldos gitu kan, itu kan hero datang kan langsung nyamperin, itu beda. Dan sebaliknya juga kalian kayak gitu, kalau kalian udah stick 5 mau tim fake lord dan ngelihat satu orang musuh itu misah nge-clear, entah dia clear land, entah dia farming, nah itu kalian langsung pedein aja kontes di lord, karena kalian menang orang 5 lawan 4. Dan balik lagi targetingnya jangan langsung ke lord kayak gitu. Misalnya kalau emang free lord yang langsung lord, tapi kalau misalnya dia mau team fight, mau kontes, targetingnya ke hero dulu Mas, ke orang dulu, jangan fokus di lord. Karena kenapa? Karena sayang skill kalian ke lord. Jadi kalian ntar udah gak punya skill, gak punya ulti, tapi musuh masih lengkap, nah itu bisa dibalikin. Jadi kayak cicil-cicil aja, nah ntar dia maju, ntar dia dapat apa di dalam jangkauan, entah dalam jangkauan mid lane atau roamernya, nah itu bisa banget tuh langsung dihajar. Nah, pokoknya kondisi lord itu nggak boleh misah kalau udah menit-menit krusial. Jadi kalian harus stick 5 kalau istilahnya gitu. Jangan misah gitulah. Kalau udah ngelihat ada yang misah satu, langsung inisiatif, ayo lord gitu kan. Nah pokoknya lihat aja di minimap, pasti kelihatan kalau ada yang nge-clear minion. Misalnya, oh itu dia nge-clear satu, lord, langsung lord. Nah itu langsung bikin posisi kayak yang dijelasin di awal tadi. Entah roamernya di sini, bot lane-nya di sini, mid lane-nya di sini, skill di sini, jungle di sini. Nah, itu udah pasti dapat sih Mas. Kayak gitu aja. Ada lagi yang mau ditanya? Apa udah cukup jelas buat materi minggu ini? Kalau emang udah jelas, bisa login aja Mas yang tim 1. Sebentar, saya kasih dulu nama-nama orangnya. Tim 1 buat sparring, Rizky Dharma, Rapunzel, ada nggak? Ada. Nah, bisa login Mas. Anwarul Iksan, nickname San, ada? Ada Mas. Oke. Mas Ahmad Amrizal, Kurva, untuk roamingnya ada? Sudah ada. Oke, bisa login. Untuk Christopher Lung, Ada. Oke, bisa login. Untuk Pak Hendra Junior HYP, ada? Ada. Oke, boleh login. Pak Robi Hartono, sama Michael Pangestu, bisa login 7 orang itu untuk 2 match di awal. Okay. Untuk Mas Heru boleh diinvitin ya orang-orangnya. Oh iya. Nih saya kirim nama-namanya. Tapi nanti untuk yang tim 2 itu bisa ini nggak? Apa namanya kan ini tim 2 ini untuk di roll XP-nya ada 3 orang nih. Karena yang pergantian kemarin yang nggak bisa ikut. Nah itu ada yang mau tukar roll kah? Ya kan di ekspedisi ini ada Pak Vincentius, Pak Roni, sama Stefanus Niko. Nah ini dia ekspedisi yang bertiga. Apakah mau ada yang tukar land jadi entah jadi god land, entah jadi mid, atau enggak roamer, atau enggak jungler, bebas sih.
Mas Roni Aku takut doyan lain gold aja. itu. Karena kalau bertiga gini sayang banget sih bentroknya nggak ada backupan di role lain. Kebanyakan XP Aku takut backupannya lain aja. Mas Roni. siapa? Paroni. Iya. Iya, Oke. Mas Roni biasanya gold itu. Oke, Paroni Goldland. Oke. Yang tim 1 tadi udah bisa login? Nih soalnya musuhnya udah di dalam room. Oke, siap. Login. Ini yang buat roomnya Mang Amir atau aku? Nih saya udah buat room, udah sama teman saya. Oke. Nanti setelah ini kan 2 match ya. Nanti tim 2 kalau misalnya udah mau play, tim 2 main saya kabarin lagi ya di grup. Langsung prepare aja, misalnya udah kelihatan nih bakalan ke end. Ya udah langsung prepare aja login, nanti dibikin ininya sama Pak Heru. Bentar. Tim 2 saya kirim dulu data-data namanya. Tim 2. Oke, tim 1 bisa login. Pak Heru udah saya invite, bisa masuk. Iya, login. TW login. Oke, kalau misalnya udah itu kita pindah ke Discord aja kali Mas ya? Iya, pindah di Discord ya. Di Discord ya? Iya. Boleh. Kalau gitu ini di